teman dari komunitas Bakul Budaya, komunitas adat, tradisi, masyarakat, para mahasiswa, semuanya saja yang saya hormati. Luar biasa kesempatan kali ini, dan kita juga kedatangan tamu dari Bandung, yaitu ada dari Abah Iwan dan kawan-kawan, Kang Aat, kemudian ada Kang Andri. Semuanya datang di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama-tama kita perlu mengapresiasi dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bakul Budaya dan seluruh panitia sedekah hutan yang luar biasa ini. Ini merupakan peristiwa budaya, kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil, tetapi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan kehidupan kita, terutama yang terkait dengan lingkungan. Saya perlu menegaskan lagi karena banyak yang bertanya ini Mas Gun ini provokatornya. Saya menyebut dia Prof. Bunjo. Profnya pakai P bukan pakai S, alias provokator. Kalau barang jelek aja perlu diprovokasi, barang baik kan juga perlu diprovokasi. Nah, banyak yang tanya, ini UI kok mengadakan bid'ah, khurafat, terus kemudian mitos dan lain sebagainya, ini ngapain? Ini kan lembaga ilmiah, lembaga akademik, lembaga intelektual. Kok mengadakan ruatan, mengadakan sedekahan, ritual, sehingga masuk akal, mengandung bid'ah lagi? Itu kan, ini ngapain? Ini mengotori dimensi keintelektualan dari UI sebagai lembaga akademik, kata mereka. Ini karena kalau belum nyambung mesti seperti itu. Nah, saya perlu menekankan dan menjelaskan bahwa segala upacara, segala ritual, segala bentuk kegiatan yang selama ini kita tuduh mitos, kita tuduh mistik, kita tuduh tahayul, itu sebetulnya memiliki reasoning, memiliki argumen-argumen rasional yang bisa kita jabarkan menjadi kerangka konsep akademik. Kadang-kadang kita belum mampu, belum mau menjelaskan dan belum ketemu konsep akademiknya, kemudian kita nyatakan bahwa itu sesuatu yang tahayul, sesuatu yang mistis. Padahal apa yang kita lakukan semuanya saat yang kita lihat itu ada dimensi-dimensi akademik, dimensi-dimensi rasional, dan dimensi-dimensi ilmiah. Tinggal tergantung kita jeli melihat, peka memahami apa tidak. Kalau enggak ya semuanya jatuh ke mitos. Maka hanya saja ini tadi nggak disebutkan, setelah peristiwa ritual sedekah hutan, sebetulnya panitia memberikan tafsir akademik dan tafsir spiritual dari seluruh rangkaian peristiwa ritus atau ritual sedekah hutan itu. Maka sebetulnya UI perlu menggali dan mengembangkan peristiwa budaya seperti ini sebagai mata air dan sumber pengetahuan, supaya kita tidak hanya menjadi intelektual yang pandai memulung ide dan mengais sampah peradaban bangsa lain, tapi kita tidak mampu mencipta, menggali dan menciptakan pengetahuan sendiri. Karena semua sumber itu kita tutup, semua sumber itu kita ingkari, dan semua sumber itu kita pandang sebagai sesuatu yang tahayul dan mitos. Ini yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa teman-teman sekalian, karena kita kedatangan teman-teman dari Bandung yang kebetulan punya concern yang sama. Insya Allah kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini. Nanti pada bulan September insya Allah kita akan meneruskan kegiatan ini dengan membuat upacara yang berjudul Bumi Memanggil. Jadi Bumi Memanggil berbagi kisah dan hikmah dengan Abah Iwan, yang bersama-sama nanti kita akan menyelenggarakan ritual-ritual ya seperti ini gitu, dengan mengapresiasi lagu, mengapresiasi puisi, mengapresiasi karya-karya sastra, esai-esai akademik yang berbicara tentang bumi dan lingkungan hidup. Luar biasa. Dan ini teman-teman sudah datang tadi, sudah ke ruang saya dan berbicara banyak. Nanti kita akan connecting lagi dengan teman-teman Bakul Budaya, Makara Center, terus kemudian Mapala
Mapala dalam pengertian mahasiswa pecinta alam, bukan mahasiswa paling lama. Gitu. Dulu kalau orang nggak lulus ditanya, Pak ini nggak lulus, gua anggota Mapala, mahasiswa paling lama. Ini pengertiannya, Mapala adalah mahasiswa pecinta alam. Nanti kita akan bersama-sama bikin kegiatan untuk memberikan penyadaran terhadap lingkungan kita. Dan saya berharap UI menjadi pionir dalam melakukan kerangka konsep, kerangka teori, dan kerangka gerakan yang kita sebut dengan Brown Movement. Ini konsep baru yang kita harap muncul di UI. Karena selama ini kita hanya mengenal apa? Green economy, green energy, green movement. Kita lupa bahwa semua green itu bisa berjalan, bisa tumbuh, bisa berkembang kalau buminya sehat, kalau tanahnya subur, kalau tanahnya bisa kita tanam. Kalau tanahnya gersang, tanahnya rusak, penuh pestisida, racun dan sebagainya, maka apa yang disebut dengan green energy, green economy, green apalagi itu gak akan bisa tumbuh dan gak akan bisa terjadi. Maka gerakan green harus dimulai dengan gerakan brown, yaitu gerakan memakmurkan dan menyuburkan kembali tanah dan bumi. Maka setelah upacara sedekah hutan, kita akan melanjutkan dengan bumi memanggil, supaya bumi kita kembali menjadi sehat, subur, dan memancarkan kesejahteraan kembali. Ini Bapak Ibu sekalian, selanjutnya atas nama Universitas Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas prakarsa dari Bakul Budaya yang sangat luar biasa, beserta seluruh jajaran dari Makara Art Center yang telah bekerja sama dengan luar biasa, baik, penuh padu. Meskipun padu itu maksudnya erat, bukan padu itu bahasa Jawanya cekcok, gitu. Kadang padu itu cekcok. Jadi padu dalam bahasa Indonesia adalah erat dan akrab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi sivitas akademika yang lain. Alam sudah mengajarkan kepada kita bahwa kolaborasi, koeksistensi bisa menjadi suatu kehidupan yang baru. Alam bisa tumbuh, alam bisa berkembang kalau dijaga oleh air, dijaga oleh unsur hara sehingga menyatu. Dan sedekah hutan ini ada makna terpenting. Ini terakhir saya nyatakan pada sambutan saya. Inspirasi terpenting dari sedekah hutan ini, kita belajar dari pohon. Pohon sebagai makhluk hidup. Pohon tidak akan pernah membiarkan air yang menyentuh dirinya lewat begitu saja. Tidak seperti batu yang membiarkan air menghampiri dirinya, kemudian setelah air berlalu, maka dia menjadi kering kembali. Tak ada satupun yang membekas, tak ada satupun yang mengesankan. Tapi pohon yang hidup tidak akan pernah membiarkan air yang melewati dirinya untuk lewat begitu saja. Dia akan menyerap, dia akan mengambil sari pati air yang melewati dirinya untuk dimasukkan ke dalam pori-pori, diolah, diasah menjadi batang, dahan, daun, bunga, dan buah. Itulah air, itulah pohon yang tumbuh di hutan. Masa kita kalah sama pohon, membiarkan kenyataan lalu begitu saja, tanpa kesan, tanpa pesan, tanpa ilmu pengetahuan yang bisa kita peroleh dari ayat-ayat kauniyah yang berupa kenyataan hidup yang kita lihat dan kita alami sehari-hari. Belajarlah dari pohon yang hidup. Jangan pernah biarkan kenyataan yang ada di depan kita, yang lalu dan lewat di hadapan kita, berlalu begitu saja, tanpa pernah kita jadikan bahan pelajaran yang bisa mendewasakan diri, mengembangkan potensi, sekaligus mengaktualisasikan pemikiran yang berguna bagi kehidupan. Jadilah pohon hidup. Jangan lewatkan air yang menyentuh dirinya lewat begitu saja. Jadikan dia sebagai sumber kehidupan, jadikan dia sebagai penerus masa depan. Itu aja saya kira yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Karena terus terang ternyata bonek itu tidak hanya ada di Surabaya, tapi juga bonek ada di Bakul Budaya dan Makara Center. Ini terus terang Pak dan kakak-kakak
kita itu mau menjalankan acara ini, tinggal 2 minggu itu cuma terkumpul duit 10 juta atau 5 juta gitu. Padahal anggarannya sih diajukan Mbak Dewi itu ono sampai 600 juta. Dipotong lagi jadi 300 juta, dipotong lagi sampai saweran bantingan. Pokoknya kita jalan Mbak Dewi, pokoknya kita jalan. Gitu. Nah, kalau kita nggak jalan nggak akan ada bantuan, tapi kalau kita jalan insya Allah bantuan akan datang. Nah itu aja prinsipnya bodoh nekat. Tapi ya alhamdulillah bisa jalan. Jadi maka inilah yang menginspirasi kita semua. Ada tekad, ada niat, maka itu akan menjadi karya yang besar. Jadi mudah-mudahan ini tetaplah terus berkarya meskipun kurang zaman. Pokoknya nanti akan ada, pokoknya akan ada, karena itu akan ada. Ya, saatnya akan turun dan saatnya akan ada. Terima kasih kepada Pertamina Hulu Energi yang sudah mendukung, kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, kepada Uni Eropa ya, yang sudah mendukung kita, Kementerian Pertanian, semuanya saja. Termasuk donatur yang sudah memberikan sumbangannya, baik secara tenaga pikiran maupun iuran. Gitu. Saya kira itu, dan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara atau kegiatan Sedekah Hutan Universitas Indonesia tahun 2023 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Wallahu fisabilil haq fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya sengaja pakai bahasa Arab supaya tidak dituduh bid'ah gitu aja. Jadi untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan saat ini bukan sesat dan bukan bid'ah. Ya tapi memang bid'ah. Ini bid'ah yang perlu kita syiarkan. Kita mensiarkan bid'ah untuk mendapatkan hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr.